Tuhan sudah memberkati kita selama 14 tahun, dan saya percaya berkat Tuhan tidak pernah berhenti atas setiap kehidupan setiap kita. Mari kita buka firman Tuhan dalam kitab 1 Samuel 2 ayat 26. 1 Samuel 2 ayat 26 kita baca bersama-sama. Setiap kali orang merayakan ulang tahun, orang-orang terdekatnya selalu mengucapkan selamat ulang tahun. Kemudian mereka akan katakan semakin dewasa di dalam Tuhan. Kita baca bersama-sama 2, 3 ya. Tetapi Samuel yang muda itu semakin besar dan semakin disukai, baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Semakin lama kita mengikut Tuhan, maka kedewasaan rohani kita akan bertambah. Maka sebagaimana firman mengingatkan, maka seharusnya kehidupan kita ini semakin baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Jadi sekali lagi, semakin bertumbuh iman kita, semakin lama kita mengikut Kristus, termasuk gereja, semakin tahun kita bertambah, maka gereja semakin dewasa. Maka ada satu kerinduan kita menjadi gereja yang semakin disukai, baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Apa yang menjadi kunci sehingga Samuel ini mengalami apa yang menjadi rancangan Tuhan dalam hidupnya, sehingga semakin dewasa, semakin disukai baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Kita percaya apa yang Tuhan janjikan, Tuhan janji itu iya dan amin. Ketika Tuhan berkata Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor, engkau akan tetap naik dan bukan turun apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan padamu hari ini, kau lakukan dengan setia. Nah, kita melihat apa yang menjadi kunci sehingga Samuel ini mengalami persis seperti apa yang Tuhan janjikan. Sama dengan kehidupan kita anak-anak Tuhan, seharusnya semakin lama kita ikut Tuhan, maka kita ini akan semakin disukai oleh Tuhan. Sekali lagi, perhatikan kerohanian kita, pertumbuhan rohani kita, maka semakin lama kita ikut Tuhan, maka kita akan semakin disukai oleh Tuhan, dan impact daripada firman yang ada dalam hidup kita, maka orang-orang di sekeliling kita pun akan melihat ada kemuliaan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Nah, kuncinya di sini ternyata Samuel ini sejak masa kecilnya ini memiliki kesukaan dengar-dengaran dengan suara Tuhan. Dia peka terhadap firman Allah. Coba kita lihat 1 Samuel 3 ayat 19. 1 Samuel 3 ayat 19. Kita baca bersama-sama. 2, 3 iya. Dan Samuel makin besar dan Tuhan menyertai dia, dan tidak ada satu pun dari firman-Nya itu yang dibiarkannya gugur. Ternyata Samuel ini bukan hanya cinta firman, tetapi dia juga menjadi pelaku firman Tuhan dalam hidupnya. Itu sebabnya kenapa firman ini dikatakan, dan Samuel makin besar dan Tuhan menyertai dia, dan tidak ada satu pun dari firman itu yang dibiarkannya gugur. Sama halnya dalam kehidupan kita. Saya percaya kalau kita sebagai anak-anak Tuhan mencintai firman dan menjadi pelaku firman Tuhan, maka kita adalah orang-orang yang semakin lama ikut Tuhan, maka kita akan semakin disukai Tuhan dan semakin disukai oleh manusia. Kalau hari-hari ini kita terus diingatkan akan Amsal 16 ayat 20, kita buka bersama-sama Amsal 16 ayat 20. Ini sama seperti apa yang dialami oleh Samuel ini. Amsal 16 ayat 20, firman Tuhan katakan, siapa memperhatikan firman akan mendapat kebaikan, dan berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, firman ini katakan siapa memperhatikan firman. Memperhatikan ini sama dengan kita merenungkan firman Tuhan, kita mencintai firman Tuhan, dan siap menjadi pelaku firman dalam kehidupan kita. Maka firman ini katakan, maka ia akan mendapat
kebaikan dalam hidup. Maka Samuel, kalau tadi dikatakan satu pun dari firman tidak dibiarkannya. Apa kata Tuhan itu dilakukannya. Apa kata Tuhan itu dilakukannya. Maka makin hari hidupnya semakin disukai oleh Tuhan. Kita kan seringkali menaikkan pujian, ku mau menyenangkanmu, ku mau menyenangkanmu. Tetapi seringkali dalam kehidupan kita nggak siap menjadi pelaku firman. Nah, Tuhan mau kalau kita memang mau menyenangkan hati Tuhan, maka apa kata firman? Jangan biarkan firman itu tumbuh dalam hidup. Nah, ini yang dilakukan oleh Samuel. Maka saya rindu pada malam hari ini menjadi perenungan kita, biar setiap kita menjadi anak-anak Tuhan yang memiliki kesukaan merenungkan firman Tuhan, menjadikan firman itu menjadi panduan dalam hidup kita. Melangkah dalam hal apapun, Alkitab sudah memberikan jawaban. Tinggal kita ikuti, jadikan firman itu menjadi patron dalam kehidupan kita. Maka saya percaya apa yang dialami oleh Samuel, kita pun sebagai gereja Tuhan di tempat ini akan mengalami hal yang sama di tengah-tengah kehidupan kita. Yang kedua, apa yang menjadi kunci keberhasilan Samuel sehingga ia mampu semakin lama mengikut Tuhan, dalam pengiringannya mengikut Tuhan, semakin disukai oleh Tuhan dan juga disukai oleh manusia. Di dalam 1 Samuel 2 ayat 12, firman Tuhan mencatat Samuel itu tidak terkontaminasi dengan keadaan sekitar. Sekali lagi, Samuel tidak dipengaruhi oleh keadaan sekitar, tapi firman yang ada dalam dirinya itu yang mempengaruhi sekitarnya. Bukan kita yang dipengaruhi oleh keadaan, tapi kitalah yang mempengaruhi keadaan itu. Coba buka Samuel 2 ayat 12. 1 Samuel 2 ayat 12. Kita baca bersama-sama. 2, 3, iya. Adapun anak-anak lelaki Eli adalah orang-orang berzina, mereka tidak mengindahkan Tuhan. Bayangkan Samuel ini tinggal di rumah Tuhan. Dia ada di bait Allah di bawah kepemimpinan Imam Eli. Imam Eli terlalu memanjakan anaknya, membiarkan anaknya tidak menjadi pelaku firman. Hofni dan Pinehas, firman Tuhan katakan anak-anak lelaki Eli adalah orang-orang berzina. Mereka tidak mengindahkan Tuhan. Jadi sekali lagi jangan pernah menilai orang kalau dia banyak pelayanan, tetapi lihatlah hidupnya, apakah menjadi pelaku firman ataukah tidak. Anak-anak Imam Eli hari-hari berada di bait suci, ada di bait Allah, tetapi Alkitab catat jelas dia adalah orang berzina. Kemudian kalau kita baca di ayat 22-nya, bukan hanya dia seringkali mempergunakan yang bukan menjadi haknya, apa yang menjadi hak Tuhan diambil anak-anak Imam Eli. Bahkan di ayat 22 lebih najis lagi, perempuan-perempuan yang menjadi penjaga pintu gerbang itu dinodai oleh anak-anak Imam Eli. Sekali lagi, bagaimana dengan kehidupan Samuel? Sekalipun dia menyaksikan keadaan itu tidak mempengaruhi hidupnya. Firman Tuhan mencatat dengan apakah seorang muda menjaga kelakuannya bersih? Hanya dengan firman. Sama halnya dengan kehidupan kita. Dunia ini akan membawa kita kepada keinginannya. Kalau kita nggak pagari hidup kita dengan firman, maka kita pasti akan terseret. Lambat laun kita pasti akan terseret. Kalau kemarin Mama Ica bilang akan banyak pengajaran. Bahkan orang kalau membawa perpuluhan ke rumah Tuhan pun banyak orang komplain. Banyak dibuat menjadi penormalan. Oh, itu wajar kalau dia tidak melakukan. Sekali lagi, jadilah menjadi pelaku firman. Karena orang yang siap melakukan firman-lah, maka dia bukan dipengaruhi oleh keadaan, tetapi dia sendirilah yang akan mempengaruhi keadaan itu. Samuel tidak terpengaruh dengan apa yang dilakukan oleh anak-anak Imam Eli. Tidak terpengaruh oleh Hofni dan Pinehas, dan juga tidak terpengaruh dengan Nabi ataupun Imam Eli. Sama halnya dalam kehidupan kita. Kita masing-masing punya imam di tengah kehidupan kita.
yang namanya adalah Yesus Kristus. Berpedomanlah hidup ini kepada firman. Kalau kita berpedoman kepada kata orang, kata pendeta, kita bisa keluar dari kebenaran. Karena seringkali orang mengucapkan sesuatu ada maksud di balik itu, ada tujuan tertentu. Tetapi kalau kita berpegang kepada firman, maka saya percaya firman itu yang akan membela hidup. Firman itu yang akan menuntun kita, firman itu yang akan menggerakkan kita untuk apa yang boleh kita lakukan dan apa yang tidak boleh kita lakukan dalam kehidupan. Sekali lagi, dalam hari ulang tahun gereja kita yang ke-14 ini, beberapa hari yang lalu kami rapat sinode via Zoom. Kemudian ketua umum menyampaikan tahun ini kita mendapatkan sebuah visi bangkit dan menjadi teranglah sehingga engkau akan menemui. Ternyata tahun ini yang diinginkan anak-anak Tuhan, para pengerja, kita itu harus bangkit dan menjadi terang. Bangkit menjadi terang. Gak ada orang yang menjadi terang kalau hidupnya itu tidak bangkit terlebih dahulu. Nah, kenapa kita diinginkan seperti firman katakan dalam Roma 12 ayat 11, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan melayanilah Tuhan. Jadi kita melayani dengan kerajinan, kita melayani dengan semangat, dan sekali lagi apa yang Tuhan taruh dalam diri kita, apa yang Tuhan taruh yang kerjakan dalam kehidupan kita, beritakan kepada orang lain, saksikan kepada orang lain, sehingga kemuliaan demi kemuliaan Tuhan akan tambah-tambahkan dalam kehidupan kita. Jangan pernah takut bersaksi, karena ketika kita bersaksi itu menunjukkan bahwa roh kita sedang menyala. Kita ingin memberitakan kebesaran Tuhan kita bagi orang-orang lain. Sekali lagi firman Tuhan mengingatkan, Tuhan rindu semakin lama kita ikut Tuhan, maka hidup kita ini semakin disukai oleh Tuhan dan juga semakin disukai oleh manusia. Kuncinya cuma dua dibuat. Yang pertama, apa yang dilakukan oleh Samuel, satu firman itu tidak ada yang gugur dalam hidupnya. Siapa memperhatikan firman kata Amsal 16 ayat 20 tadi, maka baik keadaannya dan berbahagialah dia. Maka menjadi orang-orang yang berbahagia sembari menikmati kasih Tuhan dalam hidup. Yang kedua, jangan kita yang dipengaruhi oleh keadaan, tetapi izinkan firman yang ada dalam diri kita, itulah yang mempengaruhi keadaan kita. Sekalipun mungkin keadaan itu belum mendukung kehidupan kita, tetapi iman yang ada dalam diri kita disertai dengan pimpinan Roh Kudus, itulah yang mempengaruhi keadaan yang ada di sekeliling kita. Sehingga semakin hari, semakin kita mengalami kemuliaan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Kita bersatu dalam doa. Kami sudah merenungkan kebenaran firman-Mu pada malam hari ini, Tuhan. Di hari ulang tahun yang ke-14 Gereja Betani Indonesia Setiabudi, kami tahu bagaimana penyertaan Tuhan. Kami mulai melangkah dari hal yang terkecil, dan Tuhan terus tunjukkan kemurahan-Mu, Engkau terus tunjukkan kemuliaan-Mu, sehingga pelayanan kami boleh bertumbuh, semakin bertumbuh dan semakin bertumbuh. Kami percaya Tuhan, semua bukan karena kuat dan gagah kami, tetapi karena Engkau sendiri yang menaruh kepercayaan kepada kami. Dan malam hari ini Tuhan mengingatkan, biarlah gereja Tuhan di tempat ini akan menjadi gereja yang bertumbuh, semakin hari semakin disukai oleh Tuhan, semakin hari disukai oleh manusia. Biarlah gereja di tempat ini dan setiap orang yang berhimpun di dalamnya menjadi orang-orang yang memiliki kesukaan untuk menjadikan firman-Mu menjadi pedoman di tengah-tengah kehidupan mereka untuk melangkah. Apapun yang kami kerjakan, lakukan dalam kehidupan kami, kalau kami berpegang kepada firman-Mu, kami tahu Tuhan sendiri yang akan membela kami, Tuhan sendiri yang akan menuntun kami, Tuhan sendiri yang akan membawa kami mengalami kemuliaan-Mu, ya Tuhan. Dan bahwa setiap kami, anak-anak Tuhan di tempat ini, kamilah yang menjadi orang yang mempengaruhi keadaan. Bukan keadaan yang mempengaruhi kerohanian kami, tetapi
keadaan yang ada di sekeliling kami Tuhan. Sehingga kami menjadi anak-anak Tuhan yang akan senantiasa berjalan seperti apa yang Engkau kehendaki dalam hidup kami. Jikalau Tuhan berkehendak seperti apa yang menjadi visi Sinode Gereja kami bangkit dan menjadi teranglah karena hendak di tahun ini kami akan menuai, maka kami berkata di hadapan Tuhan, kami siap untuk dipakai oleh Tuhan, perlengkapi kami, sehingga kami boleh senantiasa memiliki kesukaan untuk melakukan kehendak-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Berkati setiap kami para pekerja di tempat ini, untuk boleh senantiasa memiliki roh yang menyala-nyala, rajin semangat dan terus memberitakan kebesaran Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Bahwa setiap kami anak-anak di tempat ini semakin unity, bergandengan tangan untuk melakukan apa yang menjadi bagian kami di tengah-tengah pelayanan di gereja ini. Kami bersyukur